Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita hingga pada sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu tempat yang paling mulia ini, yaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang nifaq. Nifaq yang berarti bersembunyi atau menyembunyikan. Dan dari kata nifaq diambil istilah munafik. Munafik yang artinya orang yang menyembunyikan kekufuran namun secara lahir dia menampakkan keimanan. Munculnya orang-orang munafik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali adalah di kota Madinah, di mana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mulai kuat dakwahnya, mulai kuat posisinya di Madinah, mulai kuat aturan-aturan Islam di Madinah, ada orang-orang yang mereka tidak berani menentang langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka memilih untuk berkamuflase, bergaya seperti orang muslim, mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pergi ke masjid untuk salat, menunaikan puasa pada bulan Ramadan, ikut bayar zakat juga, kadang-kadang ikut jihad juga, namun di dalam hatinya mereka menyembunyikan kekafiran. Seandainya ada kesempatan untuk bisa menampilkan kekafiran tersebut, mereka akan lakukan. Dan itu terjadi beberapa kali. Dan orang munafik ini merupakan duri di dalam daging, di dalam dakwah Nabi kita Muhammad SAW sampai sekarang. Bahkan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang orang-orang munafik ini sangat banyak sekali. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada 340 ayat yang membahas tentang orang-orang munafik di dalam 17 surat di dalam Al-Quran. Mulai dari surat Al-Baqarah, di halaman kedua kita langsung diajak oleh Allah SWT membahas tentang orang-orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah
dan juga menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka tidak menipu kecuali diri-diri mereka sendiri, namun mereka tidak merasakan hal itu. Kemudian surat Al-Baqarah membahas tentang orang munafik, panjang sekali ceritanya. Juga di surat Ali Imran dibahas lagi orang-orang munafik ini. Di surat An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah. At-Taubah itu termasuk surat yang paling banyak membahas tentang orang-orang munafik. Dan di dalam surat At-Taubah dibahas bahwasanya orang munafik itu sudah sampai kepada derajat maradah. Maradah itu artinya sudah pandai, ya, sudah pandai berbuat kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang orang-orang munafik yang ada pada fase surat At-Taubah itu. Wa mimman haulakum minal a'rab, di antara orang-orang yang di sekitar kalian dari Arab-Arab Badui itu munafikun. Ada yang orang-orang munafik, la ta'lamuhum, Allahu ya'lamuhum. Kalian tidak bisa lagi menandai mana orang munafik itu. Hanya Allah SWT yang tahu. Saking pandainya mereka berkamuflase, bertalawun, ya. Mereka pindah-pindah, berubah-berubah warnanya. Ya. Kalau mereka bertemu bersama orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau bertemu orang-orang beriman, mereka mengatakan kami juga beriman. Tapi kalau sudah bertemu dengan teman-temannya yang kafir, mereka mengatakan inna ma'akum, sebenarnya kami bersama kalian, innama nahnu mustahzi'un, kami cuma mengejek, main-main dengan orang-orang yang beriman. Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu mengatakan, karena saking banyaknya kisah tentang orang-orang munafik di dalam Al-Quran ini, beliau mengatakan kadal Qur'anu an yakuna kulluhu fi sya'nihim. Hampir seluruh Al-Quran itu membahas tentang orang-orang munafik. Dan bumi ini hampir-hampir dipenuhi oleh orang-orang munafik. Sampai-sampai sahabat Hudzaifah ibnul Yaman mendengar ada anak muda berdoa. Saking keselnya dia kepada sikapnya orang munafik yang selalu ganggu orang-orang Islam, ganggu Nabi Muhammad SAW, ganggu para sahabat, ganggu keluarga Nabi Muhammad SAW. Ada anak muda yang berdoa, Allahumma ahlikil munafiqin, ya Allah binasakanlah orang-orang munafik. Hudzaifah bin Yaman ketika mendengar ada anak berdoa seperti itu, beliau menimpali, ya bunai, wahai anakku, seandainya Allah kabulkan doamu, kamu akan berjalan di jalan yang sangat sepi. Sepi. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang ada di bumi ini munafik. Kalau dibinasakan oleh Allah SWT, sepi bumi ini. Nah, sampai seperti itu komentarnya sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang munafik ini sangat banyak sekali. Mereka suka sekali mengganggu orang-orang Islam. Apabila orang Islam ini berjaya, mereka sakit hati. Mereka merasa berada di dalam kegelapan, padahal mereka berada di tengah-tengah cahaya. Mereka berada di tengah-tengah sahabat. Mereka berada di samping Rasulullah SAW, tapi mereka merasa gelap. Mereka merasa ketakutan, padahal mereka berada di tempat yang paling aman, yaitu dilindungi oleh Rasulullah, dilindungi oleh tentara-tentara Islam. Tapi justru mereka merasa paling tidak aman. Karena apa? Karena kekufuran yang ada di dalam hatinya. Berapa kali mereka telah memecah belah kaum muslimin. Pertama kali mereka lakukan dalam perang Badar, ketika mereka diajak oleh Rasul SAW untuk menghadang kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir. Rasul SAW hanya ingin membalas
perbuatan orang-orang Quraisy yang merampas hartanya kaum muslimin. Di mana ketika mereka mau hijrah ke Madinah, hartanya kaum muslimin dirampas oleh orang-orang Quraisy. Maka ketika Nabi SAW mendengar orang-orang Quraisy menitipkan semua hartanya kepada Abu Sufyan digunakan untuk berdagang ke Syam, maka beliau SAW mengajak beberapa sahabat untuk menghadang perdagangannya Abu Sufyan untuk mengambil kembali haknya kaum muslimin. Namun apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik, justru mereka gembosi, ya, ngajak mundur, ngajak pulang sebagian sahabat. Ayo pulang aja, nanti kalian mati di sini, nanti kalian celaka di sini, ya. Akhirnya banyak yang mendengarkan ucapan-ucapan mereka dan pulang ikut bersama mereka. Namun Nabi SAW bersama para sahabat yang istiqamah terus maju untuk menghadang perdagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan, meskipun setelahnya tidak berhasil rencananya Nabi SAW, malah justru terjadi perang Badar karena Abu Sufyan faham. Abu Sufyan pindah jalur, melihat ada kotoran unta, dia bongkar kotoran untanya, banyak biji kurma. Maka dia berasumsi banyak sekali kotoran unta di sini dan ada biji kurmanya. Berarti ini adalah untanya orang Madinah. Unta yang dikasih makan kurma cuma untanya orang Madinah, karena itu tanaman mereka. Abu Sufyan putar jalur, dia kabarkan kepada orang-orang Quraisy yang ada di Makkah, Abu Jahal kirimkan pasukan, yang terjadi adalah perang Badar. Di perang Uhud juga demikian, di perang Khandaq, yang mana ketika itu yang datang untuk menyerang Madinah adalah tentara dari 3 kaum. Yang pertama Quraisy, yang kedua orang-orang Yahudi, yang ketiga adalah Bani Ghatafan yang di bawah pemerintahan orang-orang Romawi. Justru orang-orang munafik ini ketika para sahabat menggali parit berdasarkan usulan dari sahabat Salman Al-Farisi, ketika Rasul SAW bermusyawarah bagaimana ini kita menghadapi tentara yang besar dan kita bertahan di Madinah, maka Salman mengatakan, kami di Persia sana kalau menghadapi tentara-tentara yang besar kami persulit jalan masuknya. Akhirnya menggali parit yang sangat besar yang tidak bisa dilewati oleh kuda, tidak bisa dilewati oleh manusia. Sambil menggali ada batu yang besar, para sahabat tidak mampu memecahkan batu tersebut, maka mereka mengundang Nabi SAW, wahai Rasulullah, ada batu besar yang kami tidak mampu untuk memecahkannya. Maka Nabi SAW turun tangan dan beliau mengambil cangkul, kemudian beliau pukul batu tersebut. Pukulan pertama beliau SAW mengucapkan Allahu Akbar, ra'aitu mafatih Syam. Pukulan kedua beliau mengucapkan lagi Allahu Akbar, ra'aitu mafatih Kisra. Nabi SAW sambil memukul batu tadi memotivasi para sahabat dan beliau mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya melihat, ya, perbendaharaan punyanya Kaisar Romawi di Syam. Kemudian ketika beliau pukul batu itu kedua kali, beliau mengatakan saya melihat, ya, gudang-gudang harta miliknya orang Persia, ya, Kaisar Persia. Apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik? Mereka mengatakan sahibuna, ya, kawan kami ini mecah batu aja belum beres, sudah bicara tentang hartanya orang-orang Romawi dan hartanya orang-orang Persia. Selalu gembosi. Ini orang-orang munafik. Bahkan puncaknya mereka menyakiti keluarga Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi SAW pulang dari sebuah perjalanan, tidak henti-hentinya orang-orang munafik di situ mengejek para sahabat. Mereka mengatakan, ma ra'ayna mithla ashabina haula
arghaba butunan wa ajbana 'indal liqa. Mereka ngejek para sahabat. Kami enggak pernah lihat teman-teman kami seperti orang-orang ini yang perutnya buncit-buncit, banyak makan, paling pengecut kalau ketemu musuh, ya. Sampai akhirnya diadukan oleh sebagian sahabat kepada Nabi SAW. Dan turunlah sebuah ayat, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah SWT turunkan sebuah ayat, apakah dengan Allah, dengan ayat Allah, dengan utusan Allah kalian itu main ejek-ejekan? Jangan alasan lagi kalian sudah kufur setelah iman kalian. Enggak berhenti sampai di situ. Ketika mereka istirahat, dan kebetulan yang diajak ketika itu adalah sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi yang diajak untuk safar ketika itu adalah Aisyah. Dan Aisyah ketika itu masih kecil, kurus. Dia keluar untuk buang hajat, dan ketika dia belum kembali karena mencari sebuah kalung yang dia pinjam dari saudarinya Asma yang jatuh, ya, orang-orang sudah bersiap untuk berangkat kembali. Mereka mengangkat keranda yang dinaiki oleh Aisyah. Jadi di atas unta dipasangi keranda, ya, ada kurungnya, tertutup. Karena entengnya Aisyah, yang ngangkat ini tidak merasa kalau Aisyah tidak ada, dikira sudah di dalam. Akibatnya apa? Ketika Aisyah sudah balik ke tempat istirahatnya tadi, beliau tidak menemukan seorang pun di sana. Semuanya sudah berangkat, beliau tertinggal. Maka Aisyah mengatakan, ya paling-paling nanti kalau mereka sadar saya enggak ada, pasti akan kembali dan mencari saya. Dan beliau tidur di atas pasir. Ada salah satu sahabat yang memang dia bertugas di belakang, yaitu Safwan ibnul Mu'attal. Ketika dia melihat Aisyah, dan dia pernah melihat Aisyah waktu masih kecil, dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un zaujatu Rasulillah. Ini adalah istrinya Rasulullah. Cuma ngomong itu dia, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia tundukkan ontanya agar Aisyah naik. Kemudian dia menuntun onta tersebut hingga dia menyusul rombongannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik ketika melihat Aisyah dituntun oleh laki-laki lain selain suaminya, yaitu Rasulullah? Mereka langsung membuat hoax, membuat berita palsu bahwasanya Aisyah telah selingkuh dan berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Ya, dia Abdullah bin Ubay bin Salul sebarkan berita di Madinah bahwasanya Aisyah telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Fitnah ini sampai membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam pusing, bermusyawarah dengan para sahabat Ansar. Ya. Ada sahabat yang mendukung, ada sahabat yang membela Aisyah, ada yang membela orang-orang munafik. Ya, sampai seperti itu efeknya. Bahkan Ali bin Abi Thalib menyarankan agar Rasul sallallahu alaihi wasallam ceraikan Aisyah saja. Wanita lain masih banyak. Ya, ngapain sibuk-sibuk ngurusi Aisyah? Dan Aisyah ketika itu masih sakit seminggu, dia tidak tahu apa-apa. Ya, sakit, dia tinggal di rumah ibunya. Dia hanya melihat Rasulullah SAW masuk rumah, nggak pernah menyapa. Sampai akhirnya tanya kepada ibunya, ini ada apa? Rasulullah SAW kok beda sikapnya? Gak dijawab sama ibunya. Sampai akhirnya pembantunya Abu Bakar yang cerita. Ya, malam-malam Aisyah diajak untuk membuat adonan roti. Dan Aisyah nggak tahu sama sekali, ya. Ketika ada suatu wadah yang jatuh, pembantunya Abu Bakar ini mengumpat. Dia mengatakan ta'isa Mistah, celaka Mistah. Mistah itu anaknya sendiri. Maka Aisyah mengatakan, "Loh, kenapa Anda mencela Mistah? Dia adalah seorang sahabat yang ikut perang Badar." Maka di sini pembantunya mengatakan, "Loh,
Anda belum tahu yang diucapkan oleh Mistah tentang diri Anda, enggak tahu. Ya, kenapa dibelain Mistah? Mistah itu sudah menuduh Anda ikut-ikutan mengatakan bahwasanya Aisyah berzina gara-gara ucapannya orang munafik tadi. Akhirnya diceritakan di situ bahwasanya orang-orang sudah banyak bercerita, berbicara di luar bahwa Anda selingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Akhirnya demam lagi Aisyah, sakit lagi. Ya, tidur di kasur selama 1 bulan itu Aisyah. Sampai akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan mengatakan, wahai Aisyah, kalau kamu benar-benar nggak salah, ya, insya Allah kamu akan ditolong oleh Allah SWT. Tapi kalau kamu salah, kamu tobat. Maka Aisyah mengatakan, demi Tuhannya, bapaknya Yusuf, ya, saya nggak bisa mengucapkan apa-apa kecuali seperti yang dia katakan. Ya, fasabrun jamil, sabar itu bagus. Udah, nanti Allah SWT akan membantu saya. Kalau saya bilang enggak, kalian enggak akan percaya. Akhirnya Allah SWT turunkan surat An-Nur untuk membuktikan bahwasanya Aisyah tidak bersalah. Yang salah adalah orang-orang munafik itu. Bagaimana mereka mengganggu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya sampai sekejam itu? Ya, ini orang-orang munafik di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, digantikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Apa yang dilakukan orang-orang munafik ini? Mereka memprovokasi kaum muslimin supaya tidak ingin membayar zakat. Nggak usah bayar zakat. Bayar zakat dulu sama Nabi Muhammad SAW saja. Sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal, nggak usah bayar. Ya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang biasanya terkenal lembut, terkenal sabar, kali ini tidak sabar. Abu Bakar mengatakan mereka murtad. Dibantah oleh Umar bin Khattab, sampai Umar bin Khattab itu termakan ucapannya orang-orang munafik. Beliau menganggap bahwasanya orang yang meninggalkan zakat tidak masalah, nggak sampai murtad. Kata Abu Bakar, nggak bisa. Saya akan perangi setiap orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran disebutkan salat, melainkan pasti disebutkan zakat. Salat wajib, zakat juga wajib. Ini adalah rukun Islam. Kalau tidak dibayar, maka orang itu murtad. Sampai dalam khutbahnya Abu Bakar, ya, terkenal sekali ucapan beliau. Beliau mengatakan, "Lau mana'uni iqalan kana yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lajalattuhum alaih atau laqataltuhum alaih." Seandainya mereka tidak mau membayar satu tali unta saja, talinya unta. Ya, jangankan untanya, talinya unta. Dulu mereka bayarkan kepada Rasul, sekarang tidak mereka bayarkan, saya akan perangi mereka gara-gara tali unta tersebut. Kemudian sebagian sahabat berusaha untuk menahan beliau agar tidak memerangi orang-orang yang munafik, yang murtad ini. Beliau mengatakan, "Lau asad yamini laqataltuhum bisimali." Seandainya tangan saya yang kanan ini enggak mau perang melawan mereka, saya akan perangi mereka dengan tangan kiri saya. Itu adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan berkat ketegasan Abu Bakar radhiyallahu anhu, semua orang Islam kembali membayar zakat lagi, dan pentolan-pentolan orang-orang murtad tadi berhasil ditumpas oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini Umar mengakui, ya, bahwasanya dia tidak pernah akan bisa untuk mengungguli Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga masih meneruskan budaya pendahulu-pendahulu beliau, yaitu tegas menyikapi orang-orang munafik ini. Karena mereka bahaya kalau dibiarkan. Karena orang munafik ini, sebagaimana Allah ceritakan dalam surat Al-Munafikun, ya, sampai jadi surat nama mereka itu, surat Al-Munafikun, ya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka ngomong, itu kalian akan mendengarkan ucapan mereka. Ya. Kalau kalian lihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum. Tubuh-tubuh mereka, badan mereka akan membuat kalian takjub. Artinya apa? Orang munafik itu bukan orang bodoh biasanya.
bukan orang yang tampilannya jelek. Ya, ini dalam Al-Quran sendiri sudah disebutkan indikasi bahwasanya orang munafik itu orang pintar biasanya. Kenapa? Allah katakan, wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka ngomong kalian pasti akan dengarkan omongan mereka. Mereka itu kadang-kadang tampilannya seperti ustadz, seperti kiai, pakai jenggot, celananya cingkrang juga. Ada yang jadi penyiar di televisi, ada yang bahkan punya pesantren, ada yang ngaku sebagai cendekiawan muslim, ya. Ada yang punya stasiun televisi, tapi munafik. Kabar-kabar yang tentang kejayaan umat Islam selalu dipelintir. Tapi kalau ada orang kafir yang menang, wah mereka ikut euforia di situ. Itu tanda-tandanya. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu keras. Kalau ada orang main-main dengan masalah ini, dihukum oleh beliau. Salah satu contohnya adalah Sabir bin Isl. Ketika dia main-main dengan surat Abasa wa Tawalla, ada beberapa ayat yang dia pelintir maknanya. Dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dihukum, dipukul kepalanya itu pakai tongkat, sambil beliau mengatakan, "Ukhrud ya syaitan min hadzal ra's. Ukhrud ya syaitan min hadzal ra's." Keluarlah kamu setan dari kepalanya orang ini. Keluar setan dari kepalanya orang ini. Ya. Sampai dia tobat, dipukul sampai berdarah, sampai tobat, ya. Pokoknya kalau kamu kembali ngomong yang aneh-aneh, karena dia menyebarkan ucapan-ucapannya di pasar ketika itu, maka saya akan tangkap kamu lagi, saya akan pukuli kepalamu lagi sampai berdarah. Nah, itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ada satu orang yang menyebabkan fitnah besar sampai Utsman terbunuh. Namanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini aslinya orang Yahudi. Kemudian dia pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dia melakukan kampanye di beberapa negara, di Irak, di Yaman, tidak berhasil. Akhirnya dia pergi ke Mesir. Dia berhasil di sana karena di Mesir gubernur yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan melakukan kesalahan. Kesalahannya gubernur yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan ini dimanfaatkan oleh Abdullah bin Saba untuk mendemo. Kemudian mereka berangkat ke Madinah minta agar Utsman bin Affan mencopot gubernur Mesir itu dan digantikan dengan yang lain. Ketika itu Utsman sudah setuju untuk mengganti Muhammad bin Abi Sarah dengan Muhammad bin Abu Bakar, digantikan dengan Muhammad anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi yang namanya fitnah, di tengah jalan mereka menemukan surat, bahwasanya surat itu isinya kalau Muhammad bin Abu Bakar datang ke Mesir, jangan dijadikan dia gubernur, tapi bunuhlah dia. Dan itu suratnya pakai stempelnya Utsman, yang ngirim pembantunya Utsman, kendaraannya pakai ontanya Utsman. Demonya semakin besar. Padahal yang nulis itu adalah Marwan bin Hakam. Jenengan bisa baca kisah-kisah ini di kitabnya Ibnu Katsir, Bidayah wa Nihayah, atau Tarikh Khulafa ar-Rasyidin, tulisannya Imam Suyuti, atau kitabnya Syekh Mahmud Syakir al-Iraqi, yaitu Tarikh al-Islami. Semuanya disebutkan di sana. Ya, jadi mungkin ada yang tanya referensinya dari mana? Itu tadi kitab-kitab, itu besar-besar ya. Mulai dari yang 15 jilid sampai 23 jilid. Nah, akibat huru-hara yang dibuat oleh orang-orang munafik ini, akhirnya provokasi mereka berhasil. Mereka mengepung rumahnya Utsman bin Affan, sampai-sampai masuk 3 orang ke dalam rumah. Istrinya Utsman bin Affan yang berusaha melindungi, jarinya sampai putus semua. Namanya Nailah. Ya, istrinya Utsman bin Affan namanya Nailah, itu putus semua, menghalau pedang yang mereka tebaskan kepada Utsman, putus semua, dan mereka memenggal Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi sekelas Utsman bin Affan ya didemo sampai seperti itu. Kemudian orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan ini datang kepada Ali bin Abi Thalib, mengangkat Ali sebagai khalifah. Ali dinasihati oleh Hasan, anaknya sendiri, jangan diterima. Ini fitnah semua ini, orang-orang ini musibah semua.
Namun Ali punya pertimbangan yang lain. Kalau tidak diterima maka akan kacau, lebih kacau lagi. Kalau kaum muslimin dibiarkan tanpa pemimpin, tanpa khalifah, lebih kacau lagi. Akhirnya beliau terima. Setelah beliau terima, keluarganya Utsman bin Affan dari Bani Umayyah tidak terima, menuntut agar Ali radhiyallahu anhu menuntaskan kasusnya Utsman dan menghukum qisas orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan. Siapa keluarganya Utsman? Muawiyah di Syam. Kuat Muawiyah, punya tentara yang banyak juga. Siapa lagi yang tidak terima tentang kematiannya Utsman? Aisyah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berangkat dari Madinah menuju Irak, menuju kota Kufah. Aisyah bawa 5.000 orang. Ya, 5.000 orang ikut dengan Aisyah radhiyallahu anha jalan kaki dari Madinah sampai ke Irak untuk ngomong dengan Ali bin Abi Thalib agar semua orang yang membunuh Utsman itu ditangkap dan dibunuh. Di situ orang-orang munafik tadi berperan lagi. Ketika Ali sudah ketemu dengan Aisyah, Aisyah ditemani oleh 2 sahabat besar, yaitu Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Orang-orang munafik ini justru menghasut. Ketika Ali sudah mau damai, iya saya akan urusi, tapi jenengan Aisyah istri Nabi pulang dulu. Kalau ada di sini tidak baik ini. Karena orang-orang besar kalau sudah berselisih, yang ribut siapa? Yang bawah. Ya kan? Nah, ketika mereka bermalam, orang-orang munafik ini menghasut tentaranya Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan kalau kalian tidak serang duluan, kalian akan dibunuh duluan. 2.000 orang terhasut, 2.000. Subuh-subuh mereka menyerang tentaranya Aisyah. Orang-orang yang bersama Aisyah diserang oleh 2.000 orang. Bayangkan kalau ada 2.000 orang menyerang, sempat mikir enggak kita? Enggak sempat mikir. Yang terjadi apa? Mereka hanya mengambil kesimpulan Ali berkhianat. Wis, selesai. Kesimpulannya cuma itu, Ali bin Abi Thalib khianat. Kemarin ngajak damai, sekarang kok tentaranya nyerang. Padahal itu bukan perintahnya Ali bin Abi Thalib. Akhirnya terjadi perang. Perang apa? Perang Jamal. Ya. Dan di situ Aisyah kalah. Zubair bin Awam, salah satu sahabat terbaik, terbunuh di situ. Talha bin Ubaidillah meninggal di situ. Ya. Ali sangat menyesal. Beliau mengatakan, ya Allah, gara-gara saya nih sahabat-sahabat Rasulullah terbunuh di tangan kaum muslimin. Ya. Hasan di situ mengatakan, saya sudah nasihati Anda. Ya, jangan diambil ini kepemimpinan ini. Maka Ali cuma bisa mengatakan, ya, ma dhanantu annal amra balagha ma balag. Saya tidak pernah mengira bahwasanya urusan ini akan sampai seperti ini. Kemudian beliau ganti menghadapi tentaranya siapa? Tentaranya Muawiyah. Perang lagi di sana. Yaitu perang saudara Islam lawan Islam. Fitnah. Ya, pecah belah gara-gara banyak orang yang memprovokasi, banyak orang yang menghasut agar kaum muslimin berperang. Kemudian saya singkat ceritanya, perang Mongol. Setelah terjadi perang salib 7 jilid atau 8 jilid itu, tahun 400 sampai 600 Hijriyah di Irak. Karena Irak ketika itu menjadi pusat ibu kota kaum muslimin, di Baghdad. Khalifah terakhir dari Khilafah Abbasiyah adalah Al-Musta'sim billah. Ini lemah orangnya. Nah, ini salah satu hal yang perlu kita cermati. Banyak pemimpin kaum muslimin justru punya penasihat orang-orang munafik. Kenapa suka orang-orang munafik? Karena orang munafik itu semuanya halal, nggak ada yang haram. Senang pemimpinnya. Dan mereka tampilannya kayak ustadz, kayak penasihat agama. Pemimpinnya mau yang ini, boleh. Mau ini, boleh. Semuanya boleh. Yang penting senang. Ya. Sampai akhirnya ketika Holakokan itu mau menyerang Baghdad,
Dia nyuruh beberapa orang Syiah Rafidhah yang munafik untuk mendekati Al-Musta'sim billah tadi. Apa yang dia sarankan? Dia mengatakan begini, di Baghdad ini tentaranya sudah terlalu banyak, makan anggaran negara. Tolong dikurangilah anggaran untuk tentara di Baghdad ini, karena sudah terlalu banyak. 100.000 orang kebanyakan, buat apa sih? Kan kita sudah menang lawan tentara-tentara salib waktu itu ya. Akhirnya dia setuju, anggarannya dikurangi. Sebagian besar dibebas tugaskan, hanya tinggal 10.000 orang tentara yang ada di Baghdad itu. Padahal itu ibu kotanya dunia, ibu kota dunia Islam ketika itu di situ. Disuruh kerja, bertani lagi, balik lagi ke kampungnya tentara-tentaranya. Akhirnya Holakokan bawa 200.000 orang. Selesai Baghdad dihalalkan oleh Holakokan, sampai yang mati ketika itu 1 juta orang Islam. Dan bau bangkainya itu sampai tercium di Syam, di Damaskus, kecium bau bangkainya orang-orang Baghdad. Sungai Dijlah yang awalnya bening, warnanya merah darah. Buku-bukunya ulama dibuang ke dalam sungai, ya, oleh orang-orang Mongol. Nah, ini pengaruh-pengaruhnya orang-orang munafik di zaman itu. Sampai sekarang munafik itu juga masih ada dan banyak. Bahkan sekarang itu terang-terangan di media sosial, ya, menuliskan kata-kata yang membuat sakit hati kaum muslimin, ya, menggoncang akidahnya kaum muslimin. Ketika ada salah satu dari tokoh besar di negara Indonesia ini yang murtad, memilih pindah agama ke agama nenek moyangnya, salah satu tokoh yang dia diustadkan, yang punya pesantren, ditanyai tentang masalah ini, apa komentarnya? Dia bilang, itu lebih baik daripada nggak punya agama. Mereka nggak pernah berani ngeritiki, nggak pernah berani. Ya, mereka cuma bisa toleransi, kritik nggak boleh kritik. Tapi kalau orang Islam dikritik habis-habisan. Orang menjalankan sunnah Nabi Muhammad dikritik habis-habisan. Jilbab besar, wah dikritik habis. Ya, ada orang menjalankan sunnah, ngaji setiap hari, sholat batuknya sini sampai hitam, diejek sama mereka. Lu apa salahnya orang sholat sini sampai membekas itu? Ya, kata mereka berlebihan itu. Masa sholat gitu aja sampai batuknya membekas? Lah kan saya nggak minta ini baduk membekas ini, dan nggak dibuat-buat juga, tapi itu dijadikan bahan ejekan. Yang satu lagi mengatakan nggak ada perintah sholat di dalam Al-Quran, itu nggak ada. Sholat 5 waktu itu nggak ada dalam Al-Quran. Anak-anak muda yang ngefans sama mereka itu banyak. Nah, ini masalahnya. Anak-anak muda kita yang senang dengan pemikiran-pemikiran mereka, yang menganggap mereka itu adalah cendekiawan, tadi masuk dalam firman Allah, wa iyyaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka ngomong kalian mendengarkan ucapan mereka. Dan mereka gelarnya profesor, doktor, dosen di universitas-universitas ternama di Indonesia. Nah, itu masalahnya, Pak. Makanya kita harus berani tampil, ya, berani menyuarakan kebenaran. Saya awalnya nggak ngomong-ngomong masalah-masalah, nggak peduli lah saya juga. Tapi kok ternyata anak-anak muda yang terpengaruh banyak. Akhirnya saya nulis, saya tampakkan kepada teman-teman yang mereka itu bilang peduli, toleransi dan seterusnya. Nalar kritis itu dimatikan. Nalar kritis itu nggak boleh kritis itu. Ya, saya kuliah di tempat mereka dan mengkritik, ya, ide atau pemikiran atau ucapan itu dianggap nggak sopan di sana itu. Tapi kita dikritik habis-habisan sama mereka. Tapi ketika kita yang mengkritik, kita dibilang nggak toleransi. Ada orang kafir salah, kita kritik, dibilang ini radikal, nggak toleransi.
Tapi kalau jenengan pasang jenggot aja ini, oh dihabisi saya ini gara-gara jenggotan. Oh ini jenggotan ini radikal ya. Apa hubungannya jenggot sama radikal saya bilang. Oh Nabi Muhammad ngajari kita cara berwudu apa? Menyela-nyela jenggot. Nabi Muhammad jenggotan enggak tuh berarti itu? Jenggotan. Ali bin Abi Thalib ketika dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam ditebas ini kepalanya Ali bin Abi Thalib. Ya, tanggal 17 Ramadan tahun 37 Hijriah. Darah beliau apa? Di riwayatnya Ibnu Katsir mengalir di jenggot beliau. Jenggotan. Baru ketemu sama teman-teman yang begini, langsung diajak bahas tentang masalah cadar. Kita nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba langsung, wah saya nggak setuju sama cadar. Jangan istrinya bercadar kan? Ya kenapa? Karena cadar itu tidak merepresentasikan orang. Wajah itu kan harusnya terlihat supaya kita tahu karakter seseorang itu dari wajahnya. Mereka langsung kritiki. Kalau ditutup terus mukanya, ya kita tidak bisa mengenali orang itu. Apa hubungannya? Apakah wajah yang cantik itu merepresentasikan orang? Enggak, manusia itu dilihat bukan dari wajahnya, tapi dari hati dan lisannya. Penyair-penyair Arab zaman jahiliyah udah ngerti itu, ya. Lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu. Lisan seorang pemuda itu setengah. Setengah lagi apa? Hatinya. Idza abda ma yaqulu minal fami, ketika dia mengucapkan apa yang dia ingin ucapkan dari mulutnya. Adapun wajah cantik, masya Allah, kita kagum pertama kali melihat. Pas ngomong ternyata omong kosong semua, kan ya jelek jadinya. Wajah itu adalah ciptaan Allah, Allah pilihkan. Kita dihargai bukan dengan wajah kita. Seandainya wajah ini adalah sesuatu yang istimewa, tidak akan membawa musibah bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu kena musibah gara-gara apa? Wajahnya yang ganteng. Difitnah, masuk ke penjara. Sudah masuk penjara, ya, difitnah lagi. Sampai akhirnya yang mengangkat beliau itu apa? Ilmunya, bukan wajahnya. Beliau bisa mengatur manajemen Mesir 14 tahun ke depan. Ya, diatur itu ekonominya Mesir. Itu yang mengangkat beliau, bukan wajahnya. Ya, banyak kok orang kita lihat ganteng, cantik, masya Allah, tapi ketika berbicara nggak ada ilmunya. Nah, ini kan merepresentasikan apa wajah artinya? Ya. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini di zaman kita sekarang itu disebut dengan istilah orang liberal. Ya, mereka radikal dalam beragama sebenarnya, bebas-bebasnya. Dalam istilah ilmu akidah, orang yang seperti ini namanya orang murji'ah. Orang murji'ah itu adalah orang yang mengatakan bahwasanya iman itu tidak bisa berkurang meskipun orang itu bermaksiat sebesar apapun, maka imannya tidak berkurang. Artinya apa? Toleransi pol-polan kepada pelaku maksiat, toleransi kepada orang-orang yang melakukan kekufuran, ya, mereka katakan enggak masalah selama dia pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, enggak usah ditegur, ditoleransi saja. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, ini adalah sedikit yang bisa kami sampaikan untuk saling memberikan nasihat, karena bahayanya orang-orang munafik ini laten, ya. Allah saja mengisahkan dalam 340 ayat 17 surat di dalam Al-Quran. Dan mereka ini kalau sudah masuk di pemerintahan, ya bahaya. Akhirnya pemerintahnya dibisiki dengan nasihat-nasihat yang batil. Maka kita juga mendoakan di penghujung kajian ini kepada para pemerintah yang mereka memimpin Indonesia, agar Allah Subhanahu wa taala yub'idu anhum bitanatas su' wa yarzuqhum bitanatal khair tuslihuhum wa tu'inuhum ala tatbiqis syari'atil islamiyah wa tatbiqis sunnah
ala sahibiha afdhalus salat wa atammut taslim. Kita doakan agar para pemimpin kita dijauhkan oleh Allah SWT dari teman-teman yang buruk dan diberikan karunia oleh Allah SWT teman-teman yang baik yang bisa memperbaiki mereka, menasihati mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, menerapkan syariat Islam, menerapkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya mohon maaf kalau ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan dan juga kesalahan. Saya ucapkan astagfirullah wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.